Selanjutnya, kita akan belajar tentang gerbang logika. Gerbang logika ini ada beberapa hal ya. Oke, langsung kita masuk aja dulu. Yang pertama adalah tentang tabel kebenaran. Truth table. Kalau kita lihat di sini, dia definisinya adalah suatu tabel yang menyatakan semua kombinasi yang mungkin dari semua masukan input biner terhadap keluarannya. Jumlah kemungkinan yang ada adalah 2n karena ini ya 1 kosong ya. N itu jumlah masukan. Misalnya ada 2 ya jadi 4 kemungkinan. Tabel truth-nya. Kita bisa lihat di sini kalau untuk kasus ini ada 2 input. Sistemnya kalau masuk logic system dia ada kemungkinan 4 jawaban, 4 solusi. Seperti ini. Untuk kasus ini misalnya kasus 4 jawaban ini asalnya dari mana sebetulnya? Kalau kita lihat tabel truth table atau tabel kebenaran ini, kita akan melihat A, apa yang mungkin dari A, karena ini sistem digital, jadi 0 atau 1. 0 atau 1 saja. Dan B juga sama, 0 atau 1. Lalu misalnya kita kombinasikan antara kemungkinan 01-nya A dan 01-nya B, maka kombinasinya adalah misalnya ini 0 dan 0, 0 dan 1, lalu A-nya 1, B-nya 0, atau dua-duanya 1. Oke, ini ada 4 kemungkinan dan ada 4 jawaban. 4 jawaban ini sesuai kondisi dan mungkin semua sesuai dengan logik yang kita terapkan di logic sistemnya. Ini adalah beberapa contoh IC yang ada di pasaran. Bisa kita beli dengan berbagai macamnya. Kita lihat ini ada simbol-simbol ini, apa maksudnya simbol ini nanti kita akan pelajari. Ada berbagai macam simbol. Anda bisa melihat kode ini atau mungkin misalnya mau beli, lihat datasheet-nya. Apakah isi dari IC ini. So, kita lihat ini adalah contoh simbol N ya. Di sini ada pulsa, semacam clock, out-nya gimana. Selanjutnya adalah merupakan blok paling dasar dari suatu digital system termasuk komputer. Ini gerbang logika. Isinya apa saja. Setiap satu logika dasar dapat berupa satu atau suatu rangkaian. Satu rangkaian elektronik yang digunakan untuk mengimplementasikan ekspresi logika dasar. Ada 3 gerbang logika yaitu OR, AND, dan NOT. Apa maksudnya masing-masing? Kita akan jelaskan. Gerbang OR akan berharga 1 jika minimal ada 1 input berharga 1. Ini adalah lambangnya gerbang OR. Jadi kalau Anda melihat lambang seperti ini adalah OR. Dan representasi ekspresi matematikanya ini untuk memudahkan notasinya aja ya. Plus ini maksudnya di sini adalah OR. Dan truth table-nya adalah seperti ini. Selama ada nilai 1, maka hasilnya 1. Bisa dilihat di sini untuk jawabannya 0 karena A dan B-nya 0. Dan kalau lihat Y, kombinasi yang ini, yang 1 adalah yang B. Lalu yang bawahnya kombinasi 1-0, yang 1 adalah A, nilai 1-nya adalah A. 1-1, maka karena dua-duanya 1, minimal kan ada 1 input, maka ini juga 1. Selanjutnya. Nah, misalnya ada 3 input, maka sama.
Kira-kira apa? Pasti outputnya yang kosong itu hanya satu. Karena kemungkinannya kombinasi 0 semua, kosong semua itu adalah hanya satu saja. Nah, iya kan? Sisanya jawaban untuk nilai Y-nya adalah 1. Dan sedangkan yang kosong, yang Y nilainya kosong itu hanya kemungkinan hanya satu kombinasi saja. Ketika A kosong, ketika B kosong, ketika C kosong. Oke? Bisa dimengerti saya pikir. Ini adalah contoh skematik elektroniknya. Jika dilihat di sini, ini adalah representasi elektroniknya ya. Nanti akan berguna ketika Anda mendesain untuk program PLC. Saklar konfigurasi saklarnya adalah seperti yang di gambar ini ya. Misalnya salah satu nyambung atau bernilai 1, salah satu saklar ini atau bawahnya, kita nyalakan, switch-nya kita tekan, maka lampu akan menyala. Dan untuk mematikan lampu, kondisinya adalah kedua saklar ini harus kosong atau mati. Itu cara satu. Oke, kita lihat yang transistor. Ini representasi transistor. Sekalian mengingat konsep dari transistor itu. Kita lihat di sini ada 2 transistor, 1, 2. Ya, nggak usah ditulis pun sudah paham ya. Ada 2 transistor. Kalau kita ingin mengalirkan, ingat fungsi transistor sebagai apa? Bisa sebagai switch. Simple, misalnya A ini kita on kan, kita nilai kosong, bisa kita nilai kosong atau 1. 1 artinya ada arus mengalir, berarti ini bisa mengalirkan arus. Kalau B nilainya 1, berarti bisa mengalirkan arus di sini. Oke, kita hapus biar tidak mengganggu. Kita lihat di sini bahwa arus mengalir dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ada lubang, maksud saya, lingkaran hitam kecil itu maksudnya di situ nyambung. Kalau misalnya hanya cross semacam ini maksudnya tidak nyambung. Titik dotnya ada di sini dan di sini. Ini maknanya dia nyambung. Walaupun digambarkan yang lebih mudah ya seperti ini. Misalnya di sini kita pasang lampu kayak tadi, pasang LED atau lampu. Nah, ini representasi bentuk sistemnya juga. Ini dari sumber S1 misalnya. Ya, ini dan itu sama aja ya. Jadi ingat, base berfungsi sebagai apa? Sebagai pengontrol atau switch. Misalnya ada aliran di base, maka arus bisa mengalir dari kolektor ke emitter atau sebaliknya. Kita lihat di sini, maka lampu ini akan mati kalau misalnya kedua-duanya transistor atau saklar berbentuk transistor ini mati juga. Itu. Oke. Selanjutnya adalah ini.
Ini contoh yang benar-benar menggunakan gerbang logika. Jadi kalau kita lihat gerbang logika ini ya, dia ada inputnya apa? A dan B. Ada outputnya apa? Ini yang terhubung ke LED. Ini LED, lambang LED. Like emitting diode. Lalu untuk IC biasanya ada semacam power supply, yaitu VCC ini. Ini power supply, jadi dia membuat sirkuit itu berjalan. Jadi sirkuit ini punya power supply sendiri, dan power supply-nya biasanya juga bisa digunakan untuk memberi power atau memberi tenaga untuk sistem selanjutnya. Sistem misalnya kalau di sini adalah sistem LED. Dan input punya VCC sendiri, punya sumber supply power atau sumber tegangan sendiri. Nah, ini adalah representasi OR, gerbang OR. Dia bisa, lampu LED ini bisa menyala, misalnya salah satu saklar aja nyambung atau bernilai 1. Misalnya ada yang tidak nyambung 1, itu masih bisa nyala. Dan untuk mematikan LED ini, kedua saklar ini harus kosong. Itulah OR. Oke. Sekarang tadi kita sudah belajar di intro ya. Kita sudah belajar tentang sinyal pulsa. Digital tapi pulsa ya. Pulsa. Dia ada suatu kenaikan lalu jatuh. Ada yang periodik, ada yang tidak ada periodenya. Jadi agak acak, random. Ini adalah sinyal pulsa seperti ini bentuknya. Kalau ini memang dia tidak ada periodenya, karena dua pulsa pertama dan pulsa kedua agak berbeda periodenya. Nah, bagaimana membacanya? Maksudnya yang di atas ini adalah, bentar, saya garis ulang. Kalau kita lihat yang di bawah, ini maknanya 0, kosong. Nilainya kosong. Yang atas, ini maknanya 1. Misalnya kedua gelombang, macam gelombang ini melewati gerbang logika OR, apa yang terjadi hasilnya? Oke, kita lihat di sini. Kita tarik garis ke bawah. Jadinya seperti apa? Maka dari A ke B, dia 0 ketemu 0 ketemu 0, jadinya kosong. Kayak ini 0, ini 1. Lalu B ke D, dia 1 ketemu 0, jadinya tetap 1. Lalu D ke F, dia 1 ketemu 1, maka 1 pasti ya. Oke. Sekarang kita sudah tahu polanya. Mari kita FG, maka dia kosong. Kosong, kosong. Lalu GH, dia 1. HI, 1 juga. IJ, kosong, karena sama-sama kosong. JK, 1. Nah, oke, kita dapat. Ya, kurang lebih sama. Ya, gambar saya lebih jelek saja, tidak terlalu presisi. Tapi intinya Anda harusnya sudah paham. Bagaimana membaca grafik seperti ini, jadi jangan bingung. Lalu, selanjutnya adalah gerbang N. Atau, ya tadi sebetulnya ini sudah bisa dilogika ya. Atau itu jadinya kita milih 1, boleh. Kalau dan atau N, ya kita harus milih dua-duanya, nggak boleh 1 aja. Jadi misalnya 1 aja nggak mau, maka dannya sudah nggak berlaku. Misalnya OR,
Ada dua pilihan, satunya mau, satunya nggak mau, maka tetap bisa karena or atau. Jadi tetap mau. Untuk gerbang N, jika akan berharga, ini ya, outputnya akan berharga 1 jika semua input berharga 1. Kebalikan, ya kebalikan dengan OR. 1 jika semua input berharga, jika ada salah satu, bukan tidak terlalu kebalikan juga ya. Tapi ya nanti kita lihat aja. Intinya seperti itu. Ini adalah lambangnya. Lambangnya kalau tadi ada bengkoknya sedikit, kalau OR, kalau N tidak ada, dia lurus. Lalu kalau OR, dia adalah tandanya adalah positif. Kalau N, dia cukup titik semacam perkalian, tapi bukan perkalian, tapi N itu lambang N, lambang notasi N. Ini adalah tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya sudah bisa ditebak angka 1, maksudnya untuk outputnya yaitu Y, nilai Y yang 1, itu hanya dari 4 kemungkinan, hanya ada 1 kemungkinan. Maka kemungkinan dia adalah, probabilitasnya adalah 1/4. Lalu, oke, ini mengganggu. Selanjutnya, misalnya ada 4 input, maka cara nulisnya seperti ini. Dan bisa ditebak nilai Y yang 1 dari berapa kemungkinan? Itu ada 4 input, jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 8? Bukan, 16. Maka nilai tadi untuk supaya nilai Y sama dengan 1 hanya ada 1 kemungkinan saja. Yaitu ketika A, B, C, D semuanya adalah nilainya 1. Jadi kemungkinan atau probabilitasnya adalah 1/16. 1 dari 16 kemungkinan yang direpresentasikan oleh tabel kebenaran. Selanjutnya, kita bandingkan dengan sistem OR tadi. Sistem OR tadi tabelnya seperti ini, tabel saklarnya. Jadi berbeda dengan sistem N seperti ini, disusun secara seri. Kalau sistem OR dia disusun secara paralel. Jadi untuk lampu menyala, kedua switch atau kedua saklar tersebut harus nyambung atau bernilai 1. Kita lihat representasinya ke dalam bentuk transistor. Transistor bisa mengalirkan di out ini harus ada nilainya 1. Kalau misalnya kedua transistor ini ada supply arusnya atau base-nya harus ada arusnya. Atau nilai A dan B harus bernilai 1 agar out ini bernilai 1. Lalu selanjutnya kita lihat sistem ini, kita hapus dulu biar tidak mengganggu. Selanjutnya sistem ini betul-betul gerbang logika. Kita pakai gerbang logika beneran. Di skematiknya, sumbernya, ini ingat ini adalah supply. Supply-nya memang biasanya terpisah seperti ini. Supply untuk semacam input sistem. Kalau kita kemarin sudah mempelajari untuk transistor, base-nya itu punya semacam power supply sendiri. Atau minimal secara konsep memang terpisah. Walaupun mungkin terkadang secara kenyataannya itu bisa sama. Realisasi di lapangannya bisa sama. Tapi secara konsep itu adalah terpisah. Oke, kita kembali ke rangkaian ini. Power supply-nya ada 2. Dan di sini kita lihat misal ada saklar 1, input A, dan input B. Keduanya, lampu LED ini bisa menyala kalau
semuanya ini, semua input A dan input B ini terhubung ke supply atau nilainya 1. Baru LED-nya ini menyala. Baik, ini kita menganalisis semacam input pulsa juga. Bagaimana outputnya? Kita lihat di sini. Ada berbagai kemungkinan. Kita ingat yang bawah ini adalah low, yang atas adalah high. Low ketemu low untuk masuk gerbang N, maka dia jadinya adalah tetap low. Kita sudah bisa menggambar dengan mudah. Misalnya kita gambar di sini, maka outputnya biar warnanya berbeda, kita pakai ungu. Oke, naik. Jadi dia hanya ada satu pulsa saja. Ketika nilainya di sini adalah 1 dan 1. Yang lain adalah 0 atau kosong karena salah satu inputnya adalah 0. Gerbang NOT. Input pada gerbang NOT hanya ada 1 karena ya NOT. Jadi dari kosong menjadi 1, dari 1 menjadi kosong. Sesimpel itu. Lambangnya adalah seperti ini. Lambang sistem elektrikalnya. Atau bisa juga ini ada titik bulatan kosong kecil di depan, di belakang, atau kosong. Maksud saya bulatan. Ada bisa di depan, bisa di belakang. Ini notasi matematikanya, bukan notasi matematikanya. Notasi penulisannya seperti ini. Karena inputnya hanya 1, tadi apa? 2 pangkat N. Inputnya hanya 1, maka hanya ada 2 kemungkinan. Dari kosong jadi 1. Dari 1 menjadi kosong. Dia menegasikan. Oke, representasi sirkuitnya adalah seperti ini. Jadi misalnya ini menyala, maka ini jadi kosong. Karena ingat bahwa listrik akan memilih mengalir ke rangkaian yang tidak ada hambatannya. Jadi ketika dia aliran ini mengalir dan ini 1, maka ini jadinya kosong. Tapi kalau nggak ada power supply-nya memang ya tetap aja ini nggak nyala, mau ini dinyalakan kok. Hanya berlaku pada saat lampu menyala. Kalau transistor analoginya seperti ini. Inputnya di sini. Jadi misalnya inputnya 1, maka ini jadi menyala, jadi 0. Outputnya 0. Dia referensinya ke ground. Misalnya nilainya base-nya itu adalah nilai base-nya adalah 0 atau nilai base-nya adalah 1, maka yang terukur di out ini adalah 5 volt. Nah, ini sebenarnya representasi saklarnya lebih baik seperti ini ya. Representasi saklarnya sebenarnya simpel aja. Oke. Nanti kita lihat aja lah. Lalu selanjutnya logika kombinasi. Combinatorial logic. Ini kombinasi dari beberapa logika. Atau mungkin 2 logika atau 3 logika. Salah satunya adalah gerbang NOR. Jadi ini adalah NOT dan OR. OR dan NOT. Jadi kalau tadi, nah kita lihat saja apa hasilnya. Nah ini seperti ini lambang sistemnya.
Ada 4 kemungkinan seperti ini. Kosong dan kosong, kalau misalnya OR, dia adalah kosong, tapi kita notkan jadi 1. Kosong dan 1 harusnya jadi 1. Kalau OR, kosong, OR 1, maka 1. Tapi karena kita negasikan jadi 0. Begitu juga ini. Ini harusnya 1 tapi jadi 0. Oke. Terbalik saja. Terbalik. Ini adalah representasi elektrikalnya. Ini representasi transistornya. Ini kelihatan simpel, tapi ketika diubah jadi kesini agak susah ya. Makanya kadang gerbang logika seperti ini diaplikasikannya di PLC. Jadi dia bentuknya program, bukan bentuk elektrikal gini. Tapi bentuknya dia adalah program. Atau bentuk ladder. Ladder hampir sama, mirip seperti ini. Nah, buktikan bahwa Y A plus B sama dengan seperti ini. Buktikannya bagaimana? Silahkan gambar di tabel kebenaran, tulis jabarkan di tabel kebenaran, lalu temukan hasil perhitungan yang sama di antara duanya. Nah, yang ini adalah not dan N. Gerbang gabungan antara N dan not. Ya, seperti tadi. Jadi hasil dari N kita negasikan. Kalau tadi kalau OR itu kemungkinan misalnya ada 2 input, kemungkinan untuk kosongnya, hasilnya outputnya adalah kosong adalah 1. Kalau kita N-kan jadinya terbalik. Begitu juga kalau gerbang ini. Kemungkinan dia satunya hanya 1. Ketika ini 1, ini 1. Tapi kalau di hasil ini satunya ada 3 dan kosongnya ada 1. Ini representasi elektrikalnya. Nah, ini bisa dibuktikan dengan tabel kebenaran juga. Nah, ini XOR. Menarik ini XOR. Output pada gerbang XOR akan berharga 1 jika input-inputnya mempunyai harga yang berbeda. Bisa dilihat ini lambangnya memang khusus ya, XOR. Dan dia tandanya plus lalu dilingkari. Untuk gerbangnya seperti ini. Ini bisa diaplikasikan di koridor. Misalnya ada koridor panjang. Ini ada saklar 1. Ada saklar 2. Ini ada lampu di sini. Misalnya lampu awalnya mati. Maka kalau Anda ingin menyalakannya, ini awalnya mati juga. Maka Anda harus membuatnya jadi 1 supaya nyala. Ingat, lihat ini. Misalnya awalnya 0 lalu jadi 1. 1 kosong, ini jadinya 1 ini. Padahal ini posisinya masih kosong, dia berjalan. Ini dia berjalan ke sana. Begitu sampai sini, posisinya tadi apa? Ini 1, ini 1. Begitu sampai sini, maka dia mengubah posisi saklarnya di saklar 2 menjadi 1 dari 0. Maka dia menjadi 0. Ininya apa? Lampunya jadi mati. Jadi misalnya ini 1 dan 1 maka 0 sesuai dengan tabel kebenaran. Oke, ini adalah
representasi matematik, maksudnya notasinya seperti ini. Dan bisa dituliskan seperti ini ya, yang tanda plus bundar ini, plus ada lingkarannya. AB negasi plus, ya maksud saya ini, hapus saja. A, lalu ini negasi, B plus, saya lebih suka representasi yang ini. Nah, lihat aja nanti dicek tabel kebenarannya nanti akan sama. Nah, ini XNOR, XOR dan NOT. Terbalik, jadi harus sama posisi kedua lampu, kedua saklar tadi harus sama supaya lampu menyala. Nah, ini representasi gerbang logikanya. Ya. Ini adalah beberapa identitas logika yang bisa Anda pakai. Ya, oke, kita lihat beberapa. A plus B adalah B plus A. Ya, ini make sense. Dua saklar disusun paralel, mau dibolak-balik ya sama aja. Nah, ini cara penulisan N yang lainnya. A, B, dan BA ya sama aja cara penulisannya. Mau dihitung dulu B plus C dulu, boleh. B or C ini dihitung dulu, atau dihitung dulu E or C-nya, E or B-nya dihitung dulu, boleh. Untuk N yang dengan 3 input, BC-nya dipertimbangkan dulu, dihitung dulu juga boleh, atau E dan B-nya dulu. Lalu untuk selanjutnya, nah ini sifat apa saya lupa, semacam asosiatif mungkin ya. Jadi misalnya ada soal seperti ini, A punya A di N-kan dengan hasil dari B or C. A bisa disebarkan dulu ke AB lalu ke AC. Mengikuti, oke, ini sebetulnya 3 ini ya, yang 4 ini yang penting itu adalah ini. Nah, ini mengikuti yang ini. Kalau kita lihat poin 5, identitas logika poin 5, kita bisa asosiasikan sendiri A ke C, lalu A ke D, lalu B ke C, lalu B ke D. Jadi kayak ini. Selanjutnya, ya ini negasi 1 adalah 0, negasinya kosong adalah 1, ya itu ya. Lalu misalnya A dan kosong, ya make sense. Kosong itu kan maknanya nggak nyambung. N itu maknanya kan disambung secara seri. Mau input itu disambung dengan sesuatu kabel yang nggak nyambung ya, hasilnya kosong. Nah, ini ya bisa dipahami ya. Kalau nyambung ya otomatis ya sama A. A plus kosong, A ya. Plus itu kan OR. Jadi kan disusun paralel gini. Nah, misalnya kabelnya, misalnya plus kosong ya, ini nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya pasti hasilnya mengikuti A. Nanti hasilnya di sini misalnya ada lampu di sini mau nyala atau enggak, ya hasilnya mengikuti A. Lalu selanjutnya adalah A plus 1. Nah, misalnya ini nyambung, maka A nggak akan ngaruh. Maka arus akan pilih melewati ini daripada saklar itu mau plus nyambung, ini nggak akan ngaruh ke nyala lampu di sini. Selanjutnya, oke ini udah.
A plus A sama dengan A. Paham nggak? Jadi ada saklar, gini. Disusun secara paralel. Tapi semacam ada apa ya? Tombol penekannya itu sama. Jadi ketika kita tekan, misalnya ini A ini berupa saklar, maka kita tekan A, maka dua-duanya nyala. Seperti itu. Jadi ya A plus A itu sama dengan A. ANA juga sama dengan aja. Sama aja. Oke. Nah, ini simple ya. Seperti minus 1 terus diminuskan lagi gitu. Nah, itu negasi. Dinegasikan lagi ya jadinya tidak negasi. Yang poin ini ya. Yang poin ini. Lalu A plus A sama dengan 1. Kok bisa? Ya kita gambar aja. Ini plus. Oh, bukan itu A plus A ya. A plus negasi A. Ya, make sense sih. Karena kan tadi, apalagi, misalnya ini OR. Tadi kan itu bisa nilainya 01. Kombinasinya nanti juga pasti akan 1 semua. Karena pasti akan ada 1 di semua kombinasi. A N negasi A sama. Karena tadi saya bilang pasti ada 1 di semua kombinasi. Pas kalau yang kasus ini, sebaliknya pasti ada semua, ada kosong. Semua ada nilai kosong di semua kombinasi. Iyalah, misalnya kan nanti ada 1 kosong ya, ini misalnya sendirian. 1 kosong. Nah, ini nilai negasinya. Ini yang ini A, yang kolom ini adalah A, yang ini negatif A. Pasti ada nilai satunya, pasti ada nilai nolnya. Maka kalau A dan negasinya A di-OR-kan, maka hasilnya pasti 1, karena pasti ada nilai satunya. Kalau A dan negasi A-nya itu adalah di-N-kan, maka hasilnya 0, karena setiap kombinasi itu ada nilai kosong. Selanjutnya, nah ini menarik. Ini adalah NOR. A plus B. Lalu dinegasikan itu adalah 0. Kalau mau pakai maksud saya ya NOR, ini NOR. Negasi OR. Oke, kita hapus semuanya dahulu. Kita lihat poin 18 dan poin 19. Ini adalah penting. Ini adalah NOR. Yang bawah adalah NaN. Dua-duanya penting. Misalnya menyederhanakan suatu ekspresi logika. Dua-duanya ini terkadang sering digunakan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah nomor 21. 20 dulu. Ada A plus A B. Nah, nilai ini bisa kita ubah bentuknya menjadi apa? AB-nya kalau kita mengikuti
bentuk yang ini, maka jadinya negasi A plus kita melihat yang ini ya. Maka karena ini awalnya negasi, jadinya yang A-nya tidak ada negasinya. Karena awalnya B-nya tidak ada negasi, maka B jadi ada negasinya. Jadi bentuknya seperti ini. Lalu kita ubah dari A plus B ini menjadi bentuk. Kita lihat yang ini. Maka seperti ini jadinya. Ini ada negasi besar di sini. Karena awalnya A-nya tidak ada negasi, ini jadinya ada negasi plus tidak ada plus, jadinya B aja. Karena A plus B-nya sudah ada negasi, ini nggak perlu ada negasi, jadi seperti ini A plus B negasi. Lalu kita sederhanakan lagi. Ini tidak ada ya, tidak ada plus, ini N. Untuk ini adalah N, operasi N. Maka kita masukkan pakai persamaan yang seperti ini. Maka jadinya A negasi besar A plus AB ini. Seperti ini jadinya apa? Jadinya adalah 0. Plus, ini ada negasi besar tadi. AB. Maka AB ini sama dengan, kita lihat yang bentuk mana ini. Maka jadinya A plus B. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Ini untuk membuktikan yang 20. Lalu kita buktikan yang 21. 21 ini ya. Kita punya A. Biar ini. Ada A plus AB. Maka kita lihat bentuk ini. Maka jadinya awalnya A-nya ada negasi, jadinya tidak ada. Lalu AB-nya ini ada negasi. Terus ada negasi besar. Ya. Lalu bisa kita ubah. Lalu kita bisa ubah yang ini. Kita lihat mana yang cocok. Nah, ini dia 19 lagi. Jadinya A plus B. Ada negasi besar. Lalu kita jabarkan A ke sini, lalu A ke sini. Apa jadinya AA plus AB negasi.
Masih ada negasi besar. AA ini apa jadinya? Kalau kita lihat suatu saklar yang sama disusun secara N, maka jadinya kosong. Nah, ini. Plus AB. Atau ini aja, AB negasi, ada negasi besar. Kita lihat persamaan 19 lagi. Jadinya apa? A negasi plus B aja. Oke, yang nomor 21 sudah terbukti juga. Nah, Anda bisa mencari yang lainnya. Dengan menggunakan logika-logika ini. Apa identitas logika. Atau dibuat tabel kebenarannya. Bisa juga. Selanjutnya adalah ini. Ini adalah contohnya ya. Supaya biar nampak rangkaiannya yang saya terangkan tadi. Ini untuk yang negasi-negasi. Ini untuk yang bukan yang ini, tapi yang ini ya. Ini sama aja. Tapi saya lebih suka menyederhanakan atau menyamakan dengan persamaan matematik. Nah, maksudnya persamaan ekspresi logika. Ya, ini equivalent circuitnya Anda bisa baca nanti di slide. Lalu pembuktian beberapa identitas logika. Nah, ini adalah contohnya 00. Tadi sebagian sudah kita terangkan. Ini 01 dia menyala ya. Nah, ini kalau OR. Ini kalau N. Jadi ekspresi N bisa kali atau simply AB kalau misalnya variabel. Tapi kalau misalnya bukan variabel ini. Ya, ini adalah contoh untuk negasi. Tadi bisa kita lihat bahwa kalau misalnya tidak ada negasi, dia seperti ini saklarnya. Ini adalah contoh notasi untuk di PLC, ya, untuk ladder diagram. Nah, ini misalnya untuk, ini kita sebut normally open. Jadi, misalnya saklarnya kita pencet, maka dia baru nyambung. Kalau negasi, dia normally close. Jadi, untuk membukanya justru kita pencet. Itu justru malah memutus sambungan. Makanya ini ketika tidak kita pencet sama sekali saklarnya, dia normally close, jadi dia nyambung dan nyala. Justru ketika saat kita pencet, maka dia jadi mati lampunya. Ini load atau sinyal nanti bisa belajar di ladder diagram. Nah, ini pembuktian untuk misalnya A dan kosong. Kosong, jadi ini tidak akan satu, tidak akan nyambung saklarnya. Maka dia akan menyala atau tidaknya ya tergantung oleh A. Ini sama aja nggak ada. Selanjutnya A11, maka dia akan nyala terus. Mau ini A-nya kita matikan atau nyalakan, ya tetap nyala terus. Lalu selanjutnya A plus A adalah A. A plus A adalah A, ya seperti ini. A-nya kita nyalakan, dua-duanya langsung nyambung. A-nya kita tekan, satu saklar kita tekan, dua kabel nyambung semua. Nah, ini pengulangan apa yang saya terangkan tadi, cuma ini ada deskripsi grafisnya. Ya, ini menarik. Jadi misalnya seperti ini, maka jadinya satu. Hanya kita nyalakan. Ya, seperti saya terangkan tadi, pasti ada satunya. Karena ini kombinasinya nanti akan 01 terus. Kombinasinya akan 01 terus. Jadi, pasti akan ada satunya. Karena OR, maka pasti jadinya nyambung terus. Lampunya nyala di semua kombinasi.
Ini adalah pembuktian yang lain. Ini adalah pembuktian untuk komutatif, untuk OR atau addition. Selanjutnya adalah commutative property of multiplication atau N. Kan sama aja nyalanya ya seperti ini. Ya bisa dilogika lah ini. Ini mau dihitung mana dulu boleh. Bisa dilogika. Ini juga sama. Asosiatif. Mau yang ini atau yang ini akan sama aja. Ya ini contohnya. Lalu distribusi, properti distribusinya juga seperti ini. Bisa dijabarkan atas bawah akan sama aja. Jadi lihat A-nya langsung nyambung sini atau mau dimasukkan dulu ke gerbang logika masing-masing pun boleh. Hasilnya akan sama aja. Lihatlah ini. Hasilnya nanti akan sama yang atas maupun yang bawah. A-nya bisa disederhanakan jadi 1. Kalau kita lihat yang di ladder diagram ini lebih nampak. Ini contoh simplifikasi. Menarik ini. A plus AB. Kita bisa keluarkan A-nya. 1 plus B. Ingat 1 plus B apa? Seperti apa? Satu kabel nyambung. Ini ada lampu. Di sini ada saklar A. Atau suatu sinyal input A. Kalau untuk kasus ini adalah B, bukan A. Maka lampu akan tetap nyala. Oh, seperti ini. Jadi 1. 1 plus B itu adalah 1. Oke, kita manfaatkan aturan itu untuk menyelesaikan, menyimplifikasi ekspresi selanjutnya. Lihat ini. Untuk A ini ya. Untuk A. Bisa kita jabarkan kembali ke AB. A plus B ini. Kita gunakan di sini. Kita gunakan di bawah. Plus AB ini. Maka B bisa kita keluarkan. Ingat A plus A minus A negasi adalah 1. Yang seperti ini kan. Ada 2 sinyal digital. Misalnya salah satunya normally close. Jadi kita tidak tekan saklarnya, dia nyambung sendiri. Yang satunya seperti ini. Maka pasti akan pasti akan menyala terus lampunya. Maka A plus A negasi adalah 1. 1 kali B jadinya A plus B. Oke. Contoh selanjutnya untuk simplifikasi. Bisa menggunakan A kali A seperti ini. Lalu kita kalikan lagi A kali C seperti ini. B kali A adalah AB. B kali C adalah BC. Lalu AA sama aja A. Selanjutnya kita bisa sederhanakan yang tadi. Pilih yang mana? Bisa kita pilih yang A plus AB atau A plus AC. Maka kalau yang untuk kasus ini kita pilih A plus AC, jadinya A, tetap A, ya kan? Tadi ingat A kita keluarkan jadi 1 plus C. 1 plus C adalah 1. Maka jadinya A. A plus AB plus BC. Kita lakukan lagi A plus AB-nya. Maka jadinya A aja. Jadi A plus BC. Oke. Selanjutnya adalah contoh simplifikasi.
Nah, ini misalnya ada suatu gambar seperti ini, maka pertama kita terjemahkan dulu ke ekspresi boolean. Apa itu ekspresi boolean? Yang biasa, yang sudah tadi kita buat itu adalah ekspresi boolean ya, yang plus, minus, plus itu melambangkan or, terus enggak ada minus ya. Lalu kali itu adalah melambangkan n, lalu garis atas itu melambangkan negasi. Nah, saya pikir Anda semua bisa membuat ini ya, membuat ekspresi booleannya. Yang ini adalah or, jadi bentuknya seperti ini. Oke, kita lihat dulu aja. Oke, a plus b. Lalu di sini ada n, maka ini a plus b-nya dalam kurung terus dikali negasi b karena yang masuk ke gate atau gerbang logika n ini adalah negasinya b. Selanjutnya ini adalah n-nya, jadi ya B dan C tanpa B-nya tidak dinegasi dulu, jadi B dan C itu N. Lalu apa saja yang masuk sebelum output akhir, apa saja yang masuk ke gerbang OR, maka ini ditambah ini adalah, bisa kita katakan itu adalah out-nya. Selanjutnya kita coba simplifikasi. Oke, karena ini mengganggu, saya hapus dulu. Apa yang bisa kita simplifikasi pertama adalah, oke, kita sudah nampak B-nya kita buka dulu kurungnya sehingga menjadi seperti ini. A dikali B, lalu B dikali B negasi. Maka BB bisa kita simplifikasi menjadi, ingat apa maknanya? Kalau misalnya ada saklar seperti ini, yang satu adalah normally close, yang satu adalah normally open. Nah, ini jelek banget. Kalau ada saklar seperti ini, atau tadi ekspresi ladder, diagram ladder seperti ini. Ini sama-sama B. Misalnya, jadi ini default adalah normally close, normalnya adalah close. Ketika kita kasih sinyal atau kita tekan misalnya ini saklar, maka dia buka. Sedangkan ini kebalikannya, ini adalah negasi B. Ini kebalikannya karena normalnya itu adalah open atau tidak nyambung kabelnya. Jadi dia bisa nyambung kalau misalnya kita tekan atau kita kasih sinyal 1. Selanjutnya, maka kalau misalnya ini kita posisikan seperti ini, pasti ada 01 kan. Di semua kombinasinya pasti ada 0 atau 1-nya. Maka jawabannya adalah ini 0, jadi tidak mungkin nyambung. Karena ketika kita tekan saklar, ini putus, yang ini putus, yang ini nyambung. Ketika kita tidak tekan saklar, yang ini nyambung, maksudnya yang ini nggak nyambung, yang ini sudah nyambung. Jadi pasti nggak akan menyala lampu di sini nanti. Misalnya ada lampu. Maka ini adalah 0 atau kita coret di sini bisa. Selanjutnya kita sudah dapatkan bahwa itu 0. Dan kalau misalnya kita tambahkan, maka ini jadinya plus B. Ini kurang ya, ini plus B. Plus B negasi maksud saya. Karena ada ini masih kurang. Selanjutnya, ya ini 0 plus B, karena kalau misalnya paralel, kayak gini. Yang sini nggak nyambung, ya sama aja, ini nggak akan kepake. Cukup, jadi misalnya ini B, jadi ya cuma dipengaruhi B aja. Maka kalau kasus ini dipengaruhi yang lain, ini nggak dianggap. Selanjutnya adalah B aksen ini, kita bisa jabarkan ya. Lihat, ini ada B negasinya, di sini ada B negasinya, maka B negasinya bisa kita keluarkan, jadinya seperti ini. Dan ingat,
A plus 1 apa? A plus 1 kalau misalnya Anda lupa maka bisa dibuat diagramnya ladder seperti ini. Kalau plus itu paralel ya, atau seperti ini kabelnya. Jadi misalnya kalau kasusnya itu adalah A. Jadi mau ada A atau enggak, lampu di sini masih akan tetap menyala. Jadi A ini dianggap aja tidak ada. Maka jadinya nanti adalah tinggal B negasi aja. Tinggal B negasi aja ini. Oke? Karena A plus 1, ingat tadi adalah 0. Nah, maksudnya adalah sama dengan 1. Karena selalu menyala, maka sama dengan 1. B kali 1 adalah 1. Ini adalah hasil simplifikasi. Oke, kita. Untuk gerbang logika sampai di sini agak rumit, tapi semoga Anda semua mengerti bagaimana cara mensimplifikasinya. Saya ulangi dua kali ya tadi. Jadi bisa, kalau kita sampai di sini, ini sebetulnya masih ada satu langkah lagi. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, gerbang logikanya bisa kita murah komponen ini. Kita bisa mengurangi gerbang logika yang akan kita gunakan untuk merangkai listrik, sehingga A ini tidak perlu digunakan. Ngefek gak? Ngefek.